Baik, terima kasih. Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruang virtual kita pada hari ini Rabu 10 Juli 2024 untuk mengikuti kajian hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah terakhir Rasulullah mengandung banyak hikmah dan petunjuk bagi kita semua, dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana pentingnya menjaga silaturahmi dan juga keutamaan mencari ilmu. Kedua tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dan menjadi landasan bagi kita semua untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan pencerahan kembali dari ayahanda kita, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, yang akan melanjutkan pembahasan kita. Tanpa memperpanjang waktu, dengan segala hormat, kami persilakan kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA untuk memulai kajian ini. Disilakan Ayahanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para muridku yang saya banggakan, Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dalam kajian hadis kita dengan tema ceramah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kali ini kali terakhir dari uraian tentang ceramah Rasulullah SAW. Minggu depan itu kita sudah mulai masuk pada tema hadis yang lain. Sambungan dari khutbah Rasulullah itu setelah selesai dia sampaikan pesan-pesan penting yang menggetarkan hati, yang membuat para sahabat itu menangis. Itu beliau bilang begini, wahai para sahabatku, katanya ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk memerangi mereka hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah, jadi ketahuilah bahwa Allah memerintahkan kepadaku untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Artinya sampai mereka masuk Islam. Dengan mengucapkan la ilaha illallah. فَإِذَا قَالُوهَا أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Apabila mereka sudah bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah, asamu minni, mereka aman dariku. Mereka akan selamat dariku. Dima'ahum, darah mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali sesuai dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab mereka tergantung kepada Allah. Hadis ini memberi pesan kepada Rasulullah bahwa sebenarnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk memerangi mereka
Tapi dalam realitanya Rasulullah tidak melakukan itu. Karena orang-orang kafir Quraisy itu sedikit demi sedikit memeluk agama Islam. Terutama mereka setelah Nabi berada di Madinah. Itu di Madinah itu daerah yang penuh kedamaian, keamanan. Ya. Dan Rasulullah itu kawan-kawan punya akhlak yang sangat mulia. Itulah sebabnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mencairkan hubungan dengan Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, Rasulullah membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian kesepakatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ketika itu belum menganut agama Islam. Hebat akhlak Rasulullah ini. Kalau saya baca, saya perhatikan kawan-kawan luar biasa. Sangat lembut dan menghargai orang. Itu misalnya begini. Suatu ketika Rasulullah menggendong seorang bayi dari seorang ibu. Rasulullah langsung minta gendong, ayo saya gendong katanya. Itu Rasul dikencingi oleh bayi itu. Malah ibu bayi itu yang ketar-ketir kan, kata Rasulullah, enggak apa-apa. Coba, gimana itu? Kalau kita ini akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Jadi tidak heran kalau Al-Quran memuji Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Mungkin saya pernah juga menyampaikan di sini ada beberapa orang kafir yang datang kepada Nabi Muhammad di rumahnya. Kata mereka kepada Rasulullah, Assalamu alaika ya Muhammad. Celakalah bagi kau Muhammad. Istrinya Aisyah mendengar ucapan itu. Apa kata Aisyah? Assalamu alaikum. Celaka juga bagi kalian katanya gitu. Ketika Aisyah menyampaikan kalimat itu, Aisyah tidak boleh begitu. Coba. Yang dimaki itu Rasulullah dengan kalimat celakalah kamu Muhammad. Aisyah langsung menjawab. Assalamualaikum katanya. Celaka juga bagi kalian. Nabi menegur Aisyah. Aisyah tidak boleh begitu. Kamu harus mengatakan Assalamualaikum. Coba. Tidak disambung, kata Nabi. Tidak warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup, itu aja. Semoga kau mendapatkan kesejahteraan. Tidak mendapatkan rahmat dan barakahnya. Itu luar biasa. Ketika dia di Taif, beliau sedang sholat, datanglah sekelompok kafir Quraisy, kafir Mekah ketika itu, menutup badan beliau yang sedang sholat itu dengan kulit onta yang baru. Ditutup. Nabi bayangkan aja, kulit onta yang baru itu kan basah dan berat. Nabi tidak bisa bernapas. Untung di situ itu ada malaikat Jibril yang segera datang, melepaskan itu, mengangkat itu, dilepaskan oleh Jibril. Barulah Nabi Muhammad Rasulullah kita bangkit. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, mau diapain mereka yang sudah melakukan perbuatan jahat kepadamu? Jangan ya malaikat, ya Jibril, jangan.
Mereka itu adalah kaumku dan mereka tidak tahu. Gimana kalau kita ini langsung sikat aja sampai habis kan. Tapi Rasulullah kalau saya baca kawan-kawan, itulah perlunya baca bagaimana akhlak Nabi ketika itu. Jadi membuat kita merasa ini hebat ya Rasulullah. Ada lagi kah hadisnya itu yang menyatakan akrimid doifa walau kana kafiran. Muliakanlah tamu itu walaupun dia seorang yang kafir. Coba. Jadi kita sebenarnya dalam akhlak terhadap sesama, Rasulullah sudah memberikan banyak tuntunan. Hmm, luar biasa. Di samping kebaikan-kebaikan Nabi sendiri yang luar biasa. Nabi itu kawan-kawan digelari Abul Yatama. Abul Yatama itu ayah dari anak-anak yatim. Karena beliau sendiri anak yatim, jadi disebutlah Abul Yatama. Nah ini kawan-kawan, ini perlunya kita mempelajari akhlak-akhlak Nabi. Kemudian setelah itu dia mengatakan lagi, ala ketahuilah pula, innallaha lam yada' syai'an mimma naha anhu illa wa qad bayyanahu lakum. Ketahuilah para sahabatku bahwa Allah tidak membiarkan sedikit pun dari apa yang telah dilarangnya, kecuali Allah telah menjelaskan kepadamu semuanya. Di dalam firman-Nya. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Nah, apa yang dimaksud sini akan hancurlah orang-orang yang hancur atau tidak mau mendapatkan penjelasan Allah. Kemudian hiduplah orang-orang yang menghidupkan penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surat Al-Anfal ayat surat Al-Anfal ayat 42. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Id antum bil udwati ad-dunya." Ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, fahum bil udwati id antum bil udwati dunya. Ketika kalian itu berada di pinggir lembah yang dekat, fahum bil udwatil quswa, dan mereka orang-orang kafir itu sedang berada di pinggir lembah yang jauh. Warakbu asfala minkum, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'at. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Walakin liyaqdiyallahu amran. Pastilah Allah akan mempertemukan. Kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin. Maka pada saat itulah Allah akan menghancurkan orang-orang yang akan hancur. Wa yahya man hayya an bayyinatin. Maka hiduplah orang-orang yang hidupnya dengan keterangan yang nyata yang datang dari Allah. Wa innallaha lasami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Akhir dari ceramah Rasulullah ini hanya memastikan sebenarnya kalian katanya bisa hidup dengan damai, dengan aman. Kalau kalian itu mengamalkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian akan hancur ketika kalian itu tidak mengikuti perintah-perintah Allah
di dalam kitab sucinya. Itu sudah mulai, seperti Rasul sudah mulai mengungkapkan emosinya, karena tidak lama lagi beliau akan meninggalkan para sahabatnya. Maka kalimat-kalimat yang terakhir dari Rasulullah ini membingungkan sahabat. Ada apa Rasul mengatakan gitu? Jangan-jangan Rasul sudah mau. Kemudian ada lagi penjelasan Rasulullah SAW. Wahai para sahabatku, wa inna Allah jalla sa'nuhu la yazlimu. Ketahuilah oleh kalian, wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah yang maha tinggi pujiannya, la yazlimu, tidak pernah berbuat zolim kepada siapa. Zolim itu dalam pengertian dikaitkan dengan Allah di sini. Allah tidak pernah menghukum kalian kalau kalian beribadah kepadamu dan taat kepadanya. Tidak pernah. Bahkan di dalam banyak hadis, kawan-kawan, begitu baiknya Allah terhadap hambanya, Dia memberikan pahala yang berlipat ganda. Yang kalau diukur dari ukuran manusia, manusia tidak pernah memberikan sebanyak itu kepada saudaranya yang berbuat baik. Tapi Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Karena itu, innallaha la yazlimu. Allah tidak pernah berbuat curang. Yazlimu itu bisa berarti curang. Allah selalu memberikan pahala. Bisa dibayangkan kawan-kawan, orang yang mengajarkan ilmu kepada seseorang, lalu seseorang itu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu, maka setelah gurunya mati, dia mendapatkan pahala dari seluruh amal yang diberikannya pada masa hidupnya kepada para muridnya. Itu bayangkan luar biasa. La yazlimu, tidak pernah zalim. Wala yazuzu alaihi zulmun, dan tidak boleh ada kezoliman pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bil mirsadi, dan Allah selalu melakukan pengawasan, pengintaian. Liyajziyalladzina asa'u bima amilu. Allah memperhatikan, Allah mengawasi, sehingga Allah memberikan balasan kepada orang yang telah berbuat jahat. Dengan kejahatan pula. Jadi Allah memberikan hukuman kepada mereka yang tidak pernah melaksanakan perintahnya. Itu coba luar biasa pesan terakhirnya ini. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Allah pasti akan membalas orang-orang yang telah berbuat baik dengan kebaikan pula. Ingat kata Rasulullah, Allah itu tidak pernah berbuat zolim kepada hambanya. Dan kezoliman itu tidak boleh ada pada diri Allah. Wa huwa bil mirsad, tetapi ingat, Allah selalu mengawasi dan mengintai amal kalian. Yajziyalladzina asa'u bima amilu. Jadi supaya Allah nanti memberikan balasan kepada mereka yang berbuat jahat karena amalnya. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang telah berbuat baik dengan kebaikan yang terbaik. Husna itu kebaikan yang terbaik. Coba bisa dibayangkan itu. Kebaikan yang terbaik Allah berikan. Inilah kawan-kawan sekalian, terus terang aja. Saya itu kalau dalam rangka menyebarkan ilmu itu Ibu Ida tidak pernah apa ya, tidak pernah kendor itu keinginan saya. Seperti pengajian kita ini, berapapun yang hadir di sini kita teruskan. Karena apa? Saya senang memberikan ilmu itu. Seperti Rasulullah menggambarkannya. Rasulullah sangat senang memberikan ilmu pada para sahabatnya.
Karena apa? Lalu Rasulullah mengiming-imingkan kepada kita, kalian kalau mengajarkan ilmu kepada orang, kalian akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika kalian di kuburmu, kamu tetap mendapatkan pahala dari ilmu. Itu salah satunya. Ada 7 itu yang katanya itu mengalir terus pahalanya walaupun yang mengamalkan meninggal dunia. Ini kawan-kawan yang perlu akan diberi balas oleh kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih baik dari Allah. Kalau kita perhatikan sekarang kawan-kawan, rahmat Allah diberikan kepada kita itu tidak bisa kita balas dengan apapun. Kecuali dengan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Allah. Lalu kata, faman ahsana fali nafsi. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat jahat, maka itu juga kejahatan itu untuk dirinya. Makanya kita harus berbuat baik karena kebaikan itu untuk diri kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan juga itu. Karena itu pilihlah perbuatan yang baik. Fama rabbuka bizzalil abid. Maka apa kata Rasulullah? Tuhan itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba yang berbuat salah. Nah, walaupun salah, dibalas kesalahannya itu dengan kesalahan. Tetapi kalau ada kebaikan diberikan oleh Allah, kebaikan yang lebih besar daripada apa? Dari kebaikannya. Nah, itu yang luar biasa. Baik. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, ya ayuhan nas, wahai para sahabatku, katanya, wahai manusia seluruhnya, Nabi mengumumkan ini dirinya. Innahu kad kaburat sini, aku ini sudah tua. Kemudian wadakka azmi, katanya, tulang-tulangku sudah lemah semua. Wan hadda jismi, badanku juga, jasadku ini, jisimku ini, jasmaniku juga ini sudah tidak kuat. Wa nu'iyat ilaihi nafsi. Ya. Wa nu'iyat wa nu'iyat ilayya nafsi. Kematianku telah diumumkan kepadaku. Coba. Kemana? Tidak menangis. Nabi memberi nasihat yang panjang, di akhir itu dia tutup. Wahai para sahabatku, usiaku sudah tua, tulang-tulangku sudah lemah, badanku sudah tidak kuat. Wanu'iyat ilayya nafsi, telah diumumkan kepadaku akan kematianku. Apa kata Rasulullah? Waqtaraba ajli, maka ajalku sudah dekat. Washtaqtu ila rabbi, dan aku sudah sangat rindu kepada Tuhan. Masya Allah. Coba kawan-kawan, di akhir-akhir itu sangat menyedihkan ceramah Rasulullah. Jadi dia mengatakan, sesungguhnya usiaku sudah tua, tulang-tulangku sudah lemah, jasmaniku sudah tidak kuat lagi, dan telah diumumkan kepadaku tentang diriku. Waqtaraba ajali, ajalku sudah dekat. Wa ashtaqtu ila rabbi, aku sudah sangat rindu ingin bertemu dengan Tuhanku. Bagaimana tidak sedih para sahabat, nangis semua mereka ketika itu. Kemudian ala wa inna hadza akhirul ahdi minni wa minkum. Aduh, wahai para sahabatku, ini adalah kesempatan terakhir di antara aku dengan kalian. Pantasan saja ramahnya panjang sekali. Dia sudah mau menyampaikan pesan terakhir.
Ah, ayyan fakat tarautani. Maka tidak mungkin aku hidup selamanya. Dan kamu sudah melihatku, katanya. Fa'idzan ana mitu. Dan jika aku mati, kata beliau, Allahu khalifati. Maka Allah yang menggantikan aku ala kulli muslimin, terhadap setiap muslim. Ketika aku sudah tidak ada lagi, kata Nabi, Allah penggantiku setelah aku tidak ada. Kemudian apa? Langsung Rasulullah SAW, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tutup ceramahnya yang panjang itu, yang membuat para sahabat menangis semua. Mereka tidak nangis. Orang yang sangat dicintai, terus mau meninggalkan kita. Sama dengan kita, ayah kita yang kita cintai terus ngomong begini. Tidak usah ngomong, kita lihat saja keadaannya sudah nangis. Apalagi kalau dia ngomong. Misalnya, wahai anakku, aku sudah tua, usiaku sudah lanjut, jasmaniku sudah lemah, semuanya sudah ini. Dan ajalku sudah datang, sudah dekat kepadaku. Aku berpesan, inilah hari terakhir aku bertemu dengan kalian. Amalkanlah semua yang aku kalian. Gimana tidak sedih? Orang yang selama ini akhlaknya menjadi akhlak yang sangat mulia. Ah, masih ada sambungannya. Diceritakan oleh sahabat yang menceritakan ini. Summa nazala wa betadarahu rahtun minal ansari. Saya baca ini karena waktu kita yang ini. Kemudian beliau mau turun dari mimbar. Lalu sekelompok orang-orang Ansar berebut untuk mendekat kepadanya sebelum beliau turun dari mimbarnya. Mereka lalu berkata, jiwa-jiwa kami ya Rasulullah telah disiapkan untuk menebusmu ya Rasulullah. Siapakah yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini? Bagaimanakah kehidupan kami hari ini ya Rasulullah setelah engkau tiada? Beliau menjawab, dan semua adalah tebusan bagi diri kalian. Bukan aku, kata Rasulullah. Kalian itu tebusan bagi diri kalian. Aku akan pergi meninggalkan kalian dan aku tebusan bagi diriku sendiri. Bagi ayahku dan ibuku. Itu maksudnya bukan uh, demi ayahku dan ibuku. Aku dengan Tuhanku tentang umatku, kata Rasulullah. Lalu Allah mengatakan kepadaku, pintu tobat selalu terbuka hingga ditiupkan trompet, tanda kiamat sudah mau datang. Ini kawan-kawan pesan Rasulullah, kalian tidak usah takut. Allah membukakan pintu taubat bagi kalian. Membukakan pintu pengampunan bagi kalian. Karena itu, kalau kalian berdosa, mohonlah ampun kepada Allah. Seperti itu pesan Rasulullah. Karena mungkin para sahabat masih ada yang belum tuntas menurut mereka apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi Nabi sudah merasa perlu. Kalau kalian merasa punya dosa, maka mintalah ampun. Barang siapa yang bertobat setahun sebelum kematiannya, kata Rasulullah, maka Allah menerima tobatnya. Kemudian Tuhan berkata, setahun itu telah lama, terlalu lama katanya. Barang siapa yang bertobat sebulan sebelum kematiannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian Allah berfirman, sebulan terlalu lama waktu untuk menerima taubat. Barang siapa yang bertobat seminggu sebelum kematiannya, maka Allah akan menerima taubatnya itu. Kata Rasulullah, sudah menyampaikan kepada Allah tentang keluhan itu. Ya. Kemudian Allah berfirman, seminggu itu terlalu lama untuk bertaubat. Lalu disambung lagi Rasulullah, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sehari sebelum kematiannya, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian dia bertanya, satu hari itu terlalu lama. Kemudian Allah berfirman,
barang siapa yang bertaubat 1 jam sebelum kematiannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian dia berfirman, barang siapa bertobat sebelum dia mengalami sakratul maut, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian beliau turun dari mimbar. Ini adalah ceramah terakhir disampaikan Rasulullah. Intinya adalah kita selalu bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kapan saja. Menjelang kematian katanya itu masih diampunkan oleh Allah. Taubat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah. Maka itulah kata Rasul di hadis yang lain, billallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Segera. Fabadiru bila amali sholihati qabla an tushgalu. Segeralah melakukan amal soleh sepanjang kamu punya kesempatan. Jangan menunggu kesempatan lain, jangan. Carilah ilmu, jangan menunggu kesempatan yang sangat lowong bagi Anda. Tidak ada yang lowong buat kita, tidak ada. Semua penuh dengan kesibukan. Sekarang tinggal kita mencari bagaimana pintarnya seseorang mencari waktu untuk itu. Itulah kawan-kawan, kalau mungkin kawan-kawan lihat, para muridku lihat saya ada di mana-mana. Itu karena apa? Sudah tertanam dalam diri saya. Hidup di dunia ini adalah untuk amal soleh. Amal soleh untuk diri kita, amal soleh untuk orang lain. Maka nanti kawan-kawan lihat kemanapun saya pergi. Sebenarnya karena itu. Karena sudah tertanam dalam diri saya. Saya manfaatkan kehidupan ini untuk beramal. Untuk diri saya, beramal yang soleh untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain. Maka tidak heran. Itu produktif kemana-mana, itu luar biasa katanya. Sebentar ada di sini. Karena apa? Saya mohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku umur panjang. Karena begitu banyak amal yang saya mau lakukan, belum saya tuntas melakukannya. Itulah berilah kekuatan kepadaku ya Allah, berilah kesehatan kepadaku ya Allah, untuk berbuat sesuai kemampuanku. Maka tidak heran kawan-kawan orang bertanya, Prof. Tip itu tidak ada capeknya ya? Tadi karena ada prinsip itu di dalam diri saya, sehingga itulah memperkuat saya. Kemanapun, baru selesai di situ sudah ke sana lagi. Baru selesai di situ sudah ke situ lagi. Itulah perlunya kawan-kawan. Kita tanamkan dalam diri kita itu niat untuk beramal soleh. Niat untuk berbuat kebajikan. Kawan-kawan bayangkan, kajian hadis kita itu di celah-celah saya antara menulis pada subuh hari dengan kegiatan berangkat, dengan kegiatan yang luar biasa. Tapi kita manfaatkan waktu sekitar 45 menit untuk berbagi kepada kawan-kawan ilmu yang saya miliki. Semoga hal itu akan menjadi perbendaharaan kekayaan amal soleh kita di hari akhirat dan kawan-kawan juga pasti mendapatkannya. Itulah kawan-kawan, saya terlalu menghayati apa pesan Rasulullah ini. Sampai-sampai saya hampir mengeluarkan air mata mendengarkan ceramah Rasulullah. Karena ini menjadi panutan kita, menjadi pedoman kita. Saya kira itu sebagai pengantar. Kita Nadia sampai 6:30 enggak apa-apa. Oke, baik Ayahanda. Cukup Ayahanda? Ayahnya, ayahnya terkesima ini mendengarkan pesan Rasulullah. Iya, Terharu. menarik. Em, cukup Ayahanda? Ya, pengantar cukup. Kita nanti sampai 6:30. Iya, baik. Baik, demikian Bapak Ibu tadi Ayahanda kita menjelaskan tentang khutbah Rasulullah yang terakhir. Menarik sekali. Em, dan Ayahanda tadi Ayahanda menjelaskan di awal memerangi manusia atau orang kafir sampai mereka bersyahadat. Tapi kalau sekarang Ayahanda tidak ada yang berani bilang kafir atau apa namanya melakukan hal tersebut. Bilang kafir aja pada takut ya Ayahanda. Em, baik Bapak Ibu, kita punya beberapa menit untuk berdiskusi dengan ayahanda kita. Waktu kita sampai 6:30 ya. Jadi disilakan untuk Bapak Ibu yang ingin
bertanya kepada ayahanda kita, mendapat pencerahan lebih dalam dari ayahanda kita. Oh ya, di sini ada Pak Sofyan yang sudah membuka mikrofonnya dan juga tunjuk tangan. Disilakan Bapak. Terima kasih Nadia, Ayah dan semua murid Ayah dimanapun berada. Sebelumnya Ayah saya mohon maaf, saya sekarang lagi rumah sakit jantung Ayah, Harapan Kita Jakarta. Oh, Waduh, kenapa Ya, Pak? eh, jadi semalam Alhamdulillah sudah selesai pasang ring Ayah, oh, sampai hampir 4 jam Ayah. berapa ring? Ada dua Ayah, Oh, ada dua dan Alhamdulillah benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ayah berkaitan dengan khutbah Rasulullah bahwa ketika kita berbuat baik maka kebaikan itu kembali kepada kita. Artinya saya di rumah sakit harapan kita ini ternyata tanpa diduga ketemu orang-orang yang baik dengan saya dan mereka kenal dengan saya. Padahal saya nggak kenal dengan mereka. Baik dari mulai pendaftaran sampai di ruang operasi itu ternyata mereka kenal saya ya. Jadi mereka baik dengan saya dan alhamdulillah eh, teman-teman juga banyak yang datang ke saya menjenguk saya di rumah sakit walaupun jauh di Jakarta ya. Termasuk Ibu Bupati Indramayu ayah telah memberikan eh, support kepada kami. Eh, saya mohon izin ayah doa yang ayah berikan kepada saya yaitu Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin balighni ila mi'ati wa isyrina sana. Ya Allah, jadikan saya ini dicintai, disayangi oleh orang-orang yang beriman dan sampaikan umur saya sampai 120 tahun. Doa saya amalkan ayah. Jadi mohon izin kepada ayah agar doa ini ayah ridho untuk saya amalkan. Terima oke. kasih ayah. Dan ayat yang tadi disampaikan oleh ayah, wa mallahu rabbuka wa ma rabbuka bighafil amma wa ma Bizallamin rabbuka lil bighafil abid. amma ya malun ini. Bizallamin lil abid. Ya, wa ma rabbuka bidzallamil abid, bahwa Tuhanmu tidak akan berbuat zalim, wa ma rabbuka bidzallamil abid, itu memang sangat benar sekali ayah. Itu yang saya sampaikan dan saya mohon doa terus dari ayah dan dari semua murid-murid ayah dimanapun untuk kesembuhan saya ayah. Makasih. Allahumma muwaffiq ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh Pak Baik. Sofyan. Ayahanda cukup satu saja atau Masih, kalau ada yang masih mau bertanya silakan. baik, disilakan Bapak Ibu jika masih ada. Ada Pak Edwin nih dan juga Bapak Ibu yang lain. Oke, Em, untuk sementara belum ada. Baik. ya, disilakan Ayahanda. Ya, Nadia, pesan Rasulullah itu, aku akan memerangi manusia sampai dia bersyahadat. Saya kira itu simbol saja. Hmm. Jadi, buktinya mereka sudah banyak yang bersyahadat. Tidak usah itu, Nadia. Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan Abu Jahal, Abu Lahab itu, kemana Muhammad ini? Di rumahnya tidak ada, hanya ada Ali bin Abi Thalib kan. Ali bin Abi Thalib suruh tidur di tempat tidurnya. Ketika dikepung, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Lalu mereka menyatakan, siapa yang mendapatkan kepalanya Muhammad akan diberikan hadiah. Berlomba-lombalah mereka untuk mendapatkan itu. Dalam perjalanan dari Gua Sur, ya, Gua Sur itu tempat persembunyian Nabi ketika mau hijrah bersama Abu Bakar. Itu diikuti oleh seseorang yang naik kuda. Di tengah perjalanan ketemu dengan Rasulullah. Itu Nadia sedang dia mengangkat itu pedangnya untuk dihunuskan kepada Nabi dibunuh. Tiba-tiba kudanya tersungkur jatuh. Hanya dia tersungkur jatuh bersama kudanya itu.
Apa yang terjadi? Pada saat dia mau mengangkat itu kepada Rasulullah, dia terjatuh kudanya, hanya juga dia terjatuh dia. Langsung minta ampun kepada Rasulullah. Langsung dia itu masuk Islam. Coba. Jadi tanpa peperangan, tanpa apa, mereka sendiri yang langsung. Ini gambaran dari akhlak Rasulullah. Memang banyak ayat yang memerintahkan untuk memerangi, untuk apa. Tapi peperangan yang dilakukan Rasulullah itu peperangan yang disebabkan oleh karena ada serangan-serangan dari orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Itu simbol-simbol saja yang diberikan. Peperangan yang Rasulullah dimulai oleh Rasulullah tidak ada. Perang Badar, karena ada orang-orang kafir Mekah yang memulai. Perang Uhud juga sudah begitu. Perang Badar, Nabi menang. Perang Uhud hampir kalah. Ya, itu Nadia. Jadi kalimat simbol yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Nah, ini murid kita satu pantasan sudah lama ndak masuk di Zoom ini Pak Sufyan. Jadi masang ring 2. Itu masang ring itu Nadia. Itu karena ada parit-paritnya yang tersumbat. Itu pembuluh darahnya, apa namanya, pembuluh darah yang mengantarkan darah ke jantung dan ke seluruh tubuh itu sudah tersumbat. Tersumbat. Jadi pasang ring itu Nadia agar apa? Agar lubang tadi yang tersumbat bisa melebar. Gitu. Kalau bypass itu Nadia, ayah ini kayak dokter aja menjelaskannya itu. Karena ayah pelajari semua itu, baca. Nah, kalau kalau bypass itu Nadia, itu sumbatannya tidak mungkin lagi dipakaikan ring. Jadi darah yang ke sana tidak bisa, darah yang dari sini tidak bisa. Maka dibuatlah ring, apa namanya, bypass. Bypass itu diambil salah satu bagian dari apa namanya, pembuluh darah yang ada di bagian paha, bagian kaki. Disambungkan sini dia. Jadi darah itu mengalirnya ke sini. Tidak lagi lewat itu tadi. Tapi untunglah Pak Sufyan baru 2 ringnya. Ada orang pasang ring 4. Ada yang pasang 5. Katanya kalau sudah lebih dari 5 itu dokter menyarankan untuk bypass. Itu saya tahu Nadia. Karena apa? Selama ini lemak-lemak di dalam pembuluh darah itu menumpuk Nadia. Dulu kita keenakan makan, tidak memperhatikan itu. Jadi lemak-lemak gitu. Hafal Jadi, betul ya Anda. Hah? Hafal betul. Oh saya tahu, ayah itu udah setengah dokter kalau menjelaskan itu. Setengah, setengah dokter jantung, setengah dokter gigi. Kalau dokter giginya bukan setengah lagi, full. Full. Full, Jadi full setengah ya. itu Full begini, dan nah full. itu akibat dari ini. Penyebabnya juga adalah kita senangkan yang lemak-lemak. Lemak-lemak yang kita makan itu menyebabkan apa namanya ada kerak. Kerak itu kotoran-kotoran yang karena apa? Darah yang mengalir itu Nadia keluar masuk. Ketika darah kita itu banyak lemaknya, tertinggallah lemak-lemak itu di pembuluh darah. Darahnya masuk, tapi lemak-lemaknya tadi itu tinggal di situ di pembuluh darah. Ketika lemak-lemak itu bertumpuk, terjadilah sumbatan. Itu orang stroke itu Nadia karena apa? Ada sumbatan di bagian kepala. Jadi ada sumbatan di bagian kepala, darah tidak bisa mengalir ke sana, yang sana tidak bisa mengalir ke sini. Terjadilah sumbatan itu, terjadilah stroke. Nah sekarang ada suntikan baru Nadia. Sebenarnya kalau sudah orang stroke, jangan biarkan lama-lama. Biarpun tidak pakai baju, bawa ke dokter segera. Sekarang ada suntikan, kalau itu disuntik langsung hilang itu kan sumbatan-sumbatan itu. Itulah Nadia ayahmu ini kalau sekali 3 bulan harus periksakan kolesterolnya berapa, gulanya berapa, coba SGOT-nya berapa,
SGOT itu, Nadia, SGPT, SGOT itu fungsi hati. Ketika fungsi hati naik, itu berarti kita kecapean. Makanya saya kontrol. Kalau normal, udah masih bisa pergi kemanapun gitu. Ya, ayah kontrol itu Nadia. Saya masih bisa kemanapun. Kemarin itu Nadia apa? Dari Mekah. Karena saya punya tangan itu kram-kram. Kanan, tangan kanan. Dari Mekah kram-kram. Ada apa ini? Saya dari bandara langsung ke Paramita. Paramita itu laboratorium dekat rumah. Langsung periksa kolesterol, SGOT, SGPT, gula, kemudian lain-lainnya saya periksa total. Tidak mahal, hanya 1 juta lebih. Tapi kan 1 juta lebih itu tidak mahal ukuran saya karena apa? Banyak juga orang yang kasih saya lebih dari 1 juta kan. Itu kan untuk kesehatan apa-apa. Sudah apa itu dia? Sudah. Ternyata apa? Kolesterol saya naik. Waktu berangkat itu hanya 190. Sekarang 260. Karena apa Nadia di sana? Makan telur. Satu. Kedua, makan sop buntut. Kedua, ketiga, Bahannya tuh. ketiga makan sop kikil. Coba. Jadi telur, sop buntut, sop kikil. Itu sudah bagaimana itu. Lalu saya juga sombong juga di sana, Pak Mehmet. Sombongnya begini. Bapak Ibu, nanti ini urusan kolesterol, urusan laboratorium. Terlalu sombong saya di Mekahnya apa? Naik saya punya kolesterol. Tapi nggak Pulang-pulang ada ya. itu pulang-pulang Pak Mehmet, astagfirullah. Ini gara-gara sombong di Mekah ini harusnya nggak boleh ngomong begitu. Itu hanya apa? Nah, setelah itu saya melihat saya jam jam 9 di situ, jam 10 di situ, Pak Mehmet, jam 1 sudah ada hasilnya. Satu-satunya yang naik kolesterol. Trigliserida saya tidak naik padahal makan roti. Pagi, siang, malam makan roti dengan anu. Kata istri saya, kemungkinan rotinya bukan roti seperti tepung kita di sini, mungkin rotinya roti gandum. Sehingga saya tidak naik saya punya trigliserida. Yang saya naik itu trigliserida. Trigliserida itu kolesterol yang sangat berbahaya untuk badan. Namanya TG singkatannya. Saya hafal mati itu karena setiap 1 kali 3 bulan saya periksa itu saya punya kesehatan. Karena itu tadi. Iya. Dan alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Tadi doa itu yang dibacakan oleh Anu itu doanya sebenarnya lengkapnya begini kawan-kawan. Silakan mau rekam suara saya supaya nanti doanya ini bisa diamalkan silakan. Doanya itu Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil muslimina. Silakan mau direkam. Saya ulangi. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil muslimin. Wabassirni bilgani ila mi'ata wa ishruna sanatan. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Saya ulangi lagi. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil muslimin. Wabassirni wabilgani bilgani ila mi'ata wa ishruna sanatan. Ila mi'ata wa ishruna sanatan. Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Ini kawan-kawan, ini doa ini saya dapatkan dari ayah saya. Jadi waktu itu saya belum profesor, Ustaz. Ini doa yang dibaca terus karena apa? Doa ini luar biasa. Ayah menjelaskan kepada saya. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil muslimin. Ya Allah, mahbuban fi qulubil muslimin. Oleh orang-orang Islam. Wabassirni bil ghani. Ya. Ya.
perlihatkanlah kepada saya ya Allah kekayaan. Basirni, perlihatkanlah kepadaku ya Allah kekayaan. Kekayaan diri. Itu di situ maksudnya. Bukan kekayaan harta. Ginan nafsi. Kekayaan diri. Basirni bilgani ila mi'ata. Saya tanya kepada ayah saya, ayah kenapa ila mi'ata bukan ila mi'ati? Kan ila itu harfu jar. Dia bilang begitu aslinya katanya gitu. Saya tidak bisa bantah lagi. Ila mi'ata. Kenapa isyruna ayah? Harusnya isyrina. Begitulah. Saya terima apa adanya dari ayah saya itu. Ila mi'ata wa isyru. Sampai pada 125 tahun. Allahu khairun hafizan. Allah adalah pengawas yang terbaik. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Itu doa yang kedua itu ini saya kasih tahu biar saya ingat, biar kawan-kawan juga amalkan. Suatu saat saya jalan sama ayah dan ibu waktu itu masih ada. Umi saya itu cepat lupa. Lalu di jalan ayah itu mengatakan kepada ibu Umi, ini doa supaya kita tidak lupa. Ya. Ini doa supaya kita. Saya tahu itu sebenarnya melalui ibu itu ayah ingin mengajarkan saya doa itu. Coba bertiga, jadi ayah dengan ibu di belakang mobil saya di depan. Ngomong gini gini gini. Doanya apa? Sederhana sekali. La dzikraka. La tunsini dzikraka wa'fu anni qabla. La tunsini zikraka. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku lupa mengingatmu. Wa'fu anni qabla dzalik. Dan ampunilah semua dosa-dosa. Coba. Ayah itu banyak sekali doa-doanya yang saya dapatkan. Yang lucu kawan-kawan, enggak tahu doa itu dari mana. Itu bingung saya. Kitab ada di rumah, enggak ada. Tapi selalu ada doa-doanya yang baru. Terakhir tahun lalu saya pulang itu, doanya baru semua itu ketika ada pasien-pasiennya datang. Saya bilang, ayah ini dapat doa yang baru dari mana? Saya dapat doa itu dari banyak membaca saya. Ayah baca dari mana? Usia sudah seperti itu, kemudian ingatannya masih segar, enggak lupa. Baca tanpa kacamata, coba. Nulis itu masih asli tulisan yang lama-lama itu kan. Tulisan miring yang lama-lama itu. Masya Allah. Itulah yang saya. Ini doanya tadi itu saya sempurnakan dari doa yang diajarkan kepada Pak ini. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil muslim. Ini wabil ghani ila wallahu khairun. Itu saja kawan-kawan. Saya ini banyak hidup dengan doa, selalu doa. Waktu COVID itu doa saya khusus. Sehingga saya alhamdulillah dijauhkan oleh Allah dari COVID. Ini kawan-kawan, sudah lewat 5 menit kita. Inilah perlunya ada pengajian kita seperti ini. Untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan. Pak Mehmet masih mau bertanya? Prof, mohon dipimpin doa Prof untuk kesembuhan daripada teman kita Prof, Pak Sofian. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Kita doakan untuk Pak Sufyan. Kita angkat tangan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaid-dallin. Amin. Amin. Amin ya Rabbana, amin ya Rabbana. Allahumma Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأبنائنا ولبناتنا ولإخواننا ولأخواتنا آمين ولأولادنا آمين ولمشايخ muallimina walimudarrisina waliman ahsana ilaina waliman da'alana al-khair waliman awsana waliman istawsa walijami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. آمين Allah fi anta syafi la آمين shifa'a illa shifa'uk. Allahumma ya syafi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Allahumma ya syafi anta syafi la syafi'a illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. آمين Allahumma shfi akhina Sufyan. Allah akhina Sufyan bishifa'i min ladunka. Allahumma shfi akhina Sufyan shifaan ajilan taman آمين kamilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi anta syafi la syafi'a illa anta. Allahumma ya syafi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi halkihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kawan-kawan sekalian, demikian kajian kita pada hari ini. Kajian kita pada ini 1 jam lewat 7 menit. Insya Terima Allah kajian berikutnya akan kita kaji hadis yang lain. Kita cari yang menarik lagi apa. Gitu. Amin. Soalnya kajian kita tidak sembarang hadis. Kita cari yang menarik untuk kehidupan kita. Asik gitu. Sekian. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak Ibu kajian kita pagi hari ini 10 Juli 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibrahima atas ilmu dan waktunya yang sangat berharga. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, kepada Pak Sofian, semoga lekas sembuh, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Dan Bapak Ibu, sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu ya, Anda. Sampai terlena.